Budaya, perkenalkan nama saya Satrio dengan NIM 230710006 dari Prodi Bahasa Mandarin. Di sini saya akan membahas pengertian pajak dan juga sistem perpajakan di Indonesia dan juga undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi di sini apakah kalian tahu bahwa di sekeliling kita ada sekolah, rumah sakit, fasilitas publik, dan aparatur negara serta pertahanan keamanan negara itu sumbernya dari mana? Nah, itu ternyata berasal dari pajak. Nah, tapi apa itu pajak dan apa perannya? Kata pajak berasal dari bahasa Latin yaitu tasso yang memiliki arti iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi menurut Direktorat Jenderal Pajak disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membayar pajak itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian pajak adalah suatu kontribusi rakyat kepada negaranya dalam bentuk iuran yang sifatnya wajib yang dibayarkan oleh individu berusia produktif. Pengutan pajak dilakukan oleh institusi pemerintah yaitu dari Menteri Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi, apa fungsi yang diperoleh ketika rakyat membayar pajak? Yang pertama, untuk regulasi. Biasanya itu untuk menanggulangi inflasi, melindungi ekspor. Lalu yang kedua ada fungsi anggaran, untuk membiayai segala fasilitas yang disediakan oleh negara. Dan yang ketiga, pemerataan kesejahteraan, yaitu biasanya dalam bentuk subsidi pemerintah kepada rakyat kelas menengah ke bawah. Jadi kesimpulannya, pajak itu penting sekali untuk negara. Dia itu adalah tulang punggung negara. Kalau tidak ada pajak, mau dari mana juga sebagian besar pendapatan negara berasal selain dari kekayaan alam. Selanjutnya saya akan membahas sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama adalah self-assessment system. Jadi yang membayar dan melaporkan pajak dilakukan oleh pembayar pajak itu sendiri, yang berperan aktif datang ke kantor pelayanan pajak atau melalui sistem administrasi online yang sudah disediakan pemerintah. Pemeran institusi pungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum. Contoh di sini adalah pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua ada Official Assessment System, merupakan sistem pengurutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada petugas pajak sebagai pengungut pajak. Pajak ini bersifat pasif dan menunggu dikeluarkan surat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh institusi pengungut pajak. Misalnya pada pelunasan pajak bumi dan bangunan atau PBB atau sejenis pajak daerah lainnya. Dan yang ketiga ada withholding system. Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak, petugas pajak. Misalnya pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara perusahaan terkait. Jadi karyawan tidak perlu pergi ke kantor pelayanan pajak setempat untuk membayar pajak. Lalu apa landasan hukum pemungutan pajak yang ada di Indonesia? Seperti yang disebut tadi, undang-undang yang mengatur perpajakan yaitu UUD 1945 pasal 23A. Dalam undang-undang mengatur perpajakan di Indonesia antara lain, yang pertama, UU nomor 9 tahun 1954 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, UU nomor 10 tahun 1994 tentang pajak penghasilan seseorang. Yang ketiga, UU nomor 11 tahun 1994 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah atau kata lainnya bea cukai. Yang keempat, UU nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB yang biasa paling umum itu tanah dan rumah. Lalu yang kelima, ada UU nomor 13 tahun 1985 dan PP nomor 7 tahun 1995 tentang bea materai yaitu pajak dokumen fisik maupun elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan, misalnya akta notaris, surat perjanjian, dan lain-lain. Demikian video saya kali ini. Saya Satrio, pamit undur diri. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kakak gendut.
Namo Buddhaya, perkenalkan nama saya Vito Pradiotomo dengan NIM 231401063 dari jurusan Ilmu Komputer. Saya akan membahas mengenai banyak permasalahan yang sering terjadi dalam proses pengurutan pajak. Sudah terdapat banyak pasal dan undang-undang yang mengatur dan diimplementasikan dalam pengurutan pajak. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam proses tersebut. Contoh yang paling umum terjadi adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu praktek yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga untuk mengurangi jumlah biaya pajak. Tapi hal ini masih bersifat legal secara teknis. Hal ini dilakukan dengan alokasi kekayaan, yaitu contohnya dengan membeli rumah atau mobil tetapi menggunakan nama orang lain. Contoh lainnya adalah dengan menaruh kekayaan di investasi dan obligasi dengan pajak yang dikenakan jauh lebih rendah. Harus dicatat bahwa hal ini tidak melanggar hukum apapun dan banyak dipraktekkan oleh warga dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi hal ini tetap tidak bersifat benar jika dilihat dari sisi moralitas maupun ajaran Buddha. Kecurangan lainnya adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan tindakan berusaha untuk mengurangi biaya pajak dengan cara memberikan data-data palsu kepada pemerintah ataupun membunyikan data-data dari pemerintah. Hal ini lumrah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ataupun pejabat-pejabat negara dengan cara melakukan nominal gaji yang jauh lebih kecil ataupun melakukan transaksi yang tidak dicatat di pembukuan maupun penggelapan aset atau penyembunyian kekayaan. Penggelapan pajak merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutama. Salah satu permasalahan lain yang lumrah dibicarakan dalam perpajakan dan relevansinya dengan agama adalah imunitas pajak. Sebagaimana yang telah diatur di dalam PMK nomor 71 tahun 2022 ditegaskan bahwa jasa keagamaan berbentuk pelayanan rumah ibadah tidak dikenakan PPN ataupun bebas pajak, sehingga vihara, gereja, masjid tidak harus membayar 1% pun pajak kepada pemerintah. Lalu bagaimana pandangan ajaran Buddha terhadap masalah ini? Pengertian pajak menurut ajaran Buddha. Sudah kita ketahui bahwa definisi pajak secara umum adalah bayaran wajib dari rakyat ke negara guna mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Akan tetapi di ajaran Buddha, membayar pajak memiliki kedudukan dan definisi yang sama dengan berdana. Berdana atau bermurah hati merupakan cara pertama dalam mewujudkan dasa kusala kama atau 10 jalan perbuatan baik. Berdana memiliki arti beramal atau memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan keperluannya tanpa pamrih. Berdana dapat berupa pemberian materi ataupun pengorbanan diri. Kewajiban membayar pajak di dalam agama Buddha juga termasuk ke dalam Vayavaca atau berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama. Salah satu wujud nyata dari berbakti kepada nusa dan bangsa adalah dengan membayar pajak sejujurnya. Di dalam kitab suci Anguttara Nikaya jilid 3 halaman 45, Sang Buddha mengatakan, dengan harta kekayaan yang telah dikumpulkan dengan bersemangat, dengan cara yang sah dan tanpa kekerasan, seseorang dapat membuat dirinya bahagia. Orang tuanya, istri dan anak-anaknya, pelayan, bawahannya, dan orang-orang lain juga turut berbahagia. Dapat mempertahankan kekayaan, memberikan hadiah kepada sang keluarga, tamu-tamu, arwah para leluhur, dan para dewa. Membayar pajak dan memberikan persembahan kepada orang suci untuk mengumpulkan pahala. Jadi, membayar pajak di dalam agama Buddha bukanlah hal yang terpaksa ataupun merugikan, melainkan wujud nyata dari berbakti kepada negara dan merupakan tindakan beramal untuk kepentingan bersama. Kembali kepada permasalahan imunitas pajak dari tempat ibadah, maka hal tersebut tidak ditentang maupun didukung oleh ajaran Buddha. Namun, bagaimanapun undang-undang berlaku di negara tersebut, sudah sepatutnya pihak vihara mengikuti aturan tersebut. Dalam hal ini, uang donasi yang dipersembahkan kepada vihara haruslah digunakan sebaik-baiknya dan digunakan hanya untuk kepentingan vihara dan keperluan para biksu secukupnya. Demikian penjelasan kami mengenai perpajakan dan pandangan Buddha terhadap pajak. Saya harap penjelasan kami dapat mudah dimengerti dan bermanfaat untuk seterusnya. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih untuk perhatian Anda. Sekian video kami, Namo Buddhaya.